adik-adik, selamat datang di ibadah online Kids Church IRC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Pastinya luar biasa dong. Pastinya dong kak. Ketemu lagi sama kakak Gloria dan Kak Kayla. Oke, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa beribadah online di rumah. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Udah siap semuanya di rumah? Yuk kakak undang semuanya bangkit berdiri. Jangan lupa ajak papa mamanya juga ya untuk ibadah bareng kalian. Nih kak. Tepuk tangannya yuk, bareng-bareng harus semangat. Kita mau nyanyi firman-Mu Tuhan. Jangan lupa gerakannya, oke? Katakan firman-Mu Tuhan dari sebelah sana ya. Firman-Mu Tuhan, tujuh kakinya. Berita bagi kakiku janji-Mu. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Sekarang sana. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yuk tangannya semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Dari awal ya, lebih semangat lagi. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yuk sama-sama kita terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Nah, sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Kakak minta semuanya boleh duduk. Harus yang tertib, kita siapkan hati kita mau angkat pujian Allah Roh Kudus. Semuanya harus sungguh-sungguh ya, walaupun ibadah di rumah,
tapi tetap harus sungguh-sungguh ibadahnya. Kau selalu, ku
telapak tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap kami dan berkati firman ini agar bisa menjadi berkat bagi semua banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan kakak hari ini, Kak Yonas. Kakak akan bawakan cerita lagi di minggu yang ketiga di ibadah online service kita di Gereja Anak Sawangan. Nah, hari ini kakak harap adik-adik sudah siap dengan firman Tuhan. Duduk yang manis, ajak papa mama duduk sama kalian, sama-sama dengan firman Tuhan. Oke, hari ini kakak mau bawakan cerita firman Tuhan dari kitab Matius 14 ayat 13 sampai 21. Oke, sekali lagi kalau bawa Alkitab dibuka sama-sama Alkitabnya, yang sudah bisa baca kita baca sama-sama nanti. Nah, Matius 14 ayat 13 sampai 21. Tapi kakak gak akan minta kalian baca hari ini. Nanti ditandain Alkitabnya, dibaca lagi di rumah untuk kamu bisa melihat apa yang kakak ceritakan hari ini. Cerita itu kakak ambil dari firman Tuhan, dan supaya adik-adik lebih mengerti, adik-adik boleh buka lagi dari kitab yang adik-adik punya di rumah, dengan papa mamanya di rumah, baca lagi. Oke, kakak akan cerita. Tema firman Tuhan hari ini adalah kuasa mujizat dalam memberi. Apa? Kuasa mujizat dalam memberi. Oke, kakak mau cerita begini. Suatu kali Tuhan Yesus berkhotbah di depan ribuan orang dari mulai pagi sampai malam, sampai sore, sampai jam 6 kira-kira. Kalau kita sekarang bilangnya jam 6 sore lah, kira-kira seperti itu. Tuhan Yesus bercerita, Tuhan Yesus mengajar banyak orang, dan banyak orang berkumpul mendengar pengajaran Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi karena sudah seharian mereka mendengar firman Tuhan, ketika sudah 1 hari full mereka mendengar ajaran Tuhan Yesus, mereka lapar. Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya, ayo sediakan mereka makan. Murid-murid Tuhan Yesus bingung, dari mana Tuhan makanannya? Ini kan orang banyak, sekitar 5.000 lebih orang yang harus kita kasih makan. Kita gak punya uang, kita gak punya makanan persediaan, kita harus beli juga lama pasti. Kita bagikan dulu satu-satu pasti lama. Tuhan bilang cari. Lalu murid-muridnya berpikir, dari mana kita cari makanan? Kita gak punya makanan. Tapi pada waktu itu mereka melihat ada seorang anak kecil. Ternyata anak itu sebelum ikut mendengarkan kisahnya Tuhan Yesus, sebelum dia hadir di tengah-tengah orang banyak untuk ikut mendengar cerita ajaran Tuhan Yesus, dari rumahnya dia sudah dikasih bekal sama orang tuanya. Apa bekalnya? 5 roti dan 2 ikan. Wah, pasti adik-adik mikir, aku tahu tuh ceritanya. Tapi hari ini dengar dulu baik-baik, kakak mau cerita yang beda. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus temukan anak ini bilang, aku mau kasih roti dan 2 ikan ini buat Tuhan supaya bisa diberikan kepada banyak orang. Coba adik-adik pikir, cuma 5 roti dan ikannya 2. Yang ada di situ ribuan orang. 5.000 orang lebih, bahkan lebih banyak lagi dari 5.000 orang. Bayangin tuh, 5.000 orang cuma dikasih makan 5 roti 2 ikan, cukup gak? Gak cukup. Tapi Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya, mana rotinya, mana ikannya, sini bawa kepadaku, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ambil rotinya dan ikannya Tuhan Yesus angkat ke sorga. Dia berdoa. Tuhan Yesus bilang, Bapa berkati makanan ini, apa yang kupunya. Adik-adik tahu ketika Tuhan Yesus mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan yang diberikan oleh anak yang tadi, yang mau memberikan sesuatu yang dia punya, apa yang terjadi? Perhatikan kakak, dari 5 roti dan 2 ikan yang dikasih anak kecil tadi, cukup untuk memberikan makan 5.000 orang lebih. Bahkan waktu dibagi-bagi rotinya, dipotong-potong ikannya, semua dibagikan ke semua orang, cukup. Dan sisa lagi, waduh bayangin, 5 roti 2 ikan diberikan kepada 5.000 orang, ada sisanya. Sisanya berapa kak?
1 ekor, 1 roti. Enggak, sisanya bahkan lebih dari yang dikasih. Adik-adik tahu nggak berapa sisanya? 12 bakul. 12 bakul itu apa artinya Kak? Bakul itu apa Kak? Bakul itu seperti sekarang kita lihat keranjang. Keranjang yang besar isinya penuh dengan sisa roti dan ikan yang dibawa anak kecil tadi. Wah, berarti Tuhan Yesus bisa main sulap Kak? Oh enggak. Ingat ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia punya kuasa. Ketika anak ini mau memberikan roti, buat Tuhan 5 roti dan 2 ikan ini bukan hal yang kecil. Tuhan bisa lipat gandakan. Tuhan bikin mujizat. Tuhan adakan mujizat karena si anak tadi memberikan apa yang dia punya. Pertanyaannya sekarang gini adik-adik. Gimana Kak kalau misalnya anak tadi gak kasih rotinya, gak kasih ikannya? Ada mujizat gak? Gak ada. Anak itu gak memberikan rotinya, gak memberikan ikannya. Mungkin ceritanya beda. Alkitab gak tulis di sini tentang anak itu. Tentang kisah 5 roti dan 2 ikan ini yang diberikan oleh seorang anak kecil. Nah, sekarang karena anak kecil ini mau berikan apa yang dia punya, di situ ada mujizat. Di situ Tuhan kerjakan sebuah mujizat yang besar. Dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang lebih bisa makan. Nah, sekarang apa yang kita mau pelajari dari kisah ini ya? Kakak mau kasih tahu adik-adik, apa sih yang harus adik-adik lakukan dari contoh kisah anak kecil tadi yang mau berikan rotinya yang hanya 5 buah dan ikannya hanya 2 ekor saja. Yang harusnya itu cukup buat dia sendiri. Nggak akan mungkin bisa diberikan kepada orang banyak. Tapi dia mau kasih loh. Tapi dia mau membagikan itu supaya orang lain makan juga. Ya, sekarang kakak mau kasih tahu adik-adik. Apa yang adik-adik harus lakukan? Contohnya, di rumah. Di rumah kamu punya kakak atau adik ya. Papa mama kasih kamu makanan misalnya nih. Yang dikasih cuma kamu. Kamu dikasih makanan sama papa mama, tapi kakak atau adik kamu gak dikasih. Nah, sekarang kamu mau gak belajar memberi dari apa yang kamu punya? Kamu berbagi sama kakaknya atau enggak? Ini kan punya aku kan adik. Kakak kan udah besar, jadi kakak gak perlu dapat dari aku aja. Jadi kakak gak usah dikasih. Atau seperti itu. Kamu mau memberi atau kamu gak mau memberi? Ayo, tadi anak kecil tadi sudah ngajarin loh. Cerita dari firman Tuhan ini sudah mengajarkan kamu loh. Kamu harus mau belajar untuk memberi. Walaupun sedikit, walaupun yang kamu punya sedikit, belajar untuk memberi. Karena di dalam kamu memberi, Tuhan bisa kasih kamu mujizat. Bukan berarti begini, Kak berarti kalau aku kasih kakakku permen 1, nanti permenku jadi 1 karung Kak. Enggak, bukan seperti itu. Ketika kamu memberi, kamu gak usah mengharapkan apa-apa. Oke, ketika kamu memberi, kamu gak usah minta sesuatu lagi dari orang lain yang kamu kasih. Tapi kamu biar berpikir, biar kamu memberi karena kamu mengasihi Tuhan. Karena kamu jadi mengasihi sesama juga. Karena kamu juga mau peduli. Bukan karena kamu mau dapat sesuatu. Ketika kamu mau memberi, kamu mengasihi. Oke, anak kecil tadi juga seperti itu. Ketika dia mau memberi, artinya dia mau mengasihi orang lain. Dia gak memikirkan dirinya sendiri. Dia juga pikirkan orang lain. Dan di situ ada Tuhan. Dan Tuhan mengadakan mujizat buat orang banyak. Buat anak itu juga. Buat berkat yang tersedia. Nah, mungkin berkatnya Tuhan gak sama seperti yang Tuhan lakukan di firman Tuhan buat kamu. Mungkin berkatnya Tuhan berbeda. Mungkin ketika kamu sering memberi, ketika kamu punya hati mau memberi kepada orang lain, Tuhan punya berkat yang lain buat kamu. Berkatnya apa? Kamu sehat, ya. Kamu kuat, ya. Keluarga kamu diberkati Tuhan. Kamu tetap dalam perlindungan Tuhan. Berkat Tuhan itu banyak. Kamu masih bisa belajar, kamu masih bisa sekolah, itu juga berkat Tuhan. Jadi kalau kamu memberi karena kamu mengasihi. Memberi bukan berarti kamu mengharapkan sesuatu seperti anak kecil tadi. Dan nanti kamu akan terima mujizat dari Tuhan Yesus. Mujizat apa Kak? Banyak mujizatnya seperti kakak sebutkan tadi. Kalau kamu sakit, kamu berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta mujizat Tuhan, Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti sembuhkan kamu. Karena kamu lebih dulu mengasihi Tuhan. Kamu memberi juga melalui orang lain.
kepada kakak di rumah, adik di rumah, jangan pelit ya. Jangan nanti punya makanan banyak disimpan sendiri, nggak dibagi-bagi. Wah, itu namanya pelit, nggak akan diberkati Tuhan. Oke? Nah, sampai di sini cerita kakak untuk minggu ini dari kisahnya anak kecil yang mau berikan makanannya, 5 roti dan 2 ikan. Ingat, nanti cerita firman Tuhannya dibaca lagi di rumah sama papa mama supaya adik-adik juga tahu bahwa itu ditulis di dalam Alkitab. Jadi kakak gak hanya sekedar cerita, tapi semuanya ada di dalam Alkitab dan adik-adik boleh baca lagi di rumah sama papa mama supaya adik-adik bisa mengerti firman Tuhan. Nanti kalau gak mengerti, minta bantuan papa mama ya. Kakak juga mengajarkan setiap hari melalui Bible Study yang kita punya. Nah, sekarang kakak mau ngajarin lagi ayat hafalannya. Ayat hafalan hari ini masih sama seperti minggu yang lalu juga. Kita akan menghafal firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 5. Nah, kalau sudah hafal berarti Alkitabnya gak perlu dibuka lagi. Ditutup aja. Adik-adik berdiri sama kakak sama-sama. Kita akan sama-sama menghafalkan firman Tuhan hari ini. Di dalam Filipi berapa? Filipi 4 ayat 5. Yuk sama-sama kita akan menghafal firman Tuhannya. Siap? Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sekali lagi ya, dengan suara yang keras, dengan gerakan yang semangat, kita menghafal lagi sama-sama. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Oke, bagus, pintar, Tuhan memberkati. Shalom Papa Mama, kakak gereja anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Sekarang semuanya tutup mata, lipat tangannya. Kita akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Kita akan selesai dan kita akan terima doa berkat hari ini. Yuk, kita tutup mata, lipat tangan. Kakak akan berdoa buat adik-adik. Dan adik-adik juga bisa sama-sama berdoa bareng kakak di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hari ini, minggu ini, buat kebaikan Tuhan kami masih ada, bisa mendengar firman Tuhan, bisa belajar firman Tuhan lagi, dan kami boleh belajar dari kisah seorang anak kecil yang mau memberikan apa yang dia punya walaupun sedikit, tapi dia berikan karena dia mengasihi. Biarlah kami juga belajar, kami mau memberi dalam hal yang kecil sekalipun melalui sesama kami di rumah. Kepada kakak kami, adik kami, orang tua kami di rumah. Kami mau belajar memberi. Tuhan tolong kami Tuhan supaya kami mau tetap belajar melakukan firman Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Dan biar kami mengerti firman Tuhan dan kami semua melakukan firman Tuhan. Sekarang kami mau selesai Tuhan ibadah kami dan kami mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk adik-adik angkat tangannya. Kakak akan berdoa berkat buat adik-adik. Diberkatilah adik-adik dalam segala hal. Tuhan memberikan kamu kesehatan, kekuatan yang sempurna, berlimpah-limpah daripada Tuhan, perlindungan dari Tuhan, kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, perlindungan Tuhan, penyertaan sempurna daripada Tuhan untukmu. Diberkatilah keluargamu, orang tuamu, pekerjaan orang tuamu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.